Ya itu yang aku tanyain loh. Orang ini badannya gede, kenapa dia suka bass kecil gitu? Lihat review sih sebenarnya. Apa biar kelihatan imut gitu? Ya, kalau misalnya ada anak-anak kalian nih, bawa teman ternyata anak-anak band. Woi. Saya tahu pikiran kalian. Saya ingin tahu isi otakmu. Le, kerjamu apa? Kerjaku ngeband, Pak. Terus anakku gue kasih pakannya apa? Ernie Ball. Dulu aku pernah tulis-tulis tuh di tembok tuh. Kadang di depan cermin tuh. Aku mau manggung di Sondrenalin. Minimal dengan band yang ini, band ini. Akhirnya terwujud, anjir kemana? Dulu aku nontonin gitu kan. Kamu nggak dimarahin sama Memek? Siapa yang coret-coret tembok? Sering. Kamu robek nih mana tuh? Iya, no. Anjir. Nah, ini Lagi jatuh. enggak, ini kan style hardcore. Depan. Oke guys, malam ini spesial banget. Biasanya kita di kandang, Ya, di benar. bus. Di kandang terus. Sekarang kita keluar dari zona aman. Jadi zona nyaman. Gimana, Dolar? Kabarnya? Halo, ya, baik, Oke. baik, baik, bro. Kamu lama loh menghilang dari dunia persilatan. Udah laku. Iya, sejak menikah, langsung hidupnya bener. Hidupnya benar. Lurus sebelumnya? Lurus. Hah? Sebelumnya kan Sebelumnya kayak ini layangan ini putus. Tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sana. Aku dengar-dengar kamu udah gantung bass, gimana ceritanya, Lar? Oh, enggak gantung bass. Enggak ya? Enggak gantung bass, cuman karena apa ya? Mungkin ya inilah apa namanya itu? Situasi anak-anak di Bali. Anak band di Bali. Dulu aku sering ngejek lah teman-teman. Dulu masa muda gitu kan. Mereka aktif ngongkrong, aktif main band, walaupun dibayar nggak dibayar, seperti lagunya itu. Dibayar 2M ya, Pak? 2M. Makasih. Sama sekali nggak ada. Sama sekali tak ada. Nah, waktu itu kan akhirnya mereka menikah seperti itu. Baru kayak menikah kok ngilang gitu. Udah akhirnya aku ngerasain tuh gitu. Akhirnya ngerasain. Welcome to the real life. Welcome to the real life. Bukan bukan masalah istri galak enggak, istri yang ngelarang enggak, malah yang sering kangen apa namanya itu ngomelin aku buat ngeband lagi, buat malah istriku malah. Sering kadang-kadang kan aku dilihat di rumah terus ngurusin apa pekerjaan rumah tangga, aku jadi bapak-bapak rumah tangga loh. Mungkin bisa dibilang jarang ya istri yang support gitu ya. Ya, Mungkin bisa dibilang ini mungkin tanggung jawab. Ya, Wajar satu beda ya. faktor tanggung jawab, dua tuh memang faktor ekonomi sih. Kita harus bertanggung jawab buat bukan mulut kita sendiri, perut kita sendiri. Sekarang sudah ada beberapa bibir dan Gerbong kereta apinya udah penuh sekarang. Apalagi kena udah diperhitungkan. Pasca corona juga kan, berat luar sekali. biasa. Makanya itu dah. Tapi istrinya dia pengertian juga. Ya. Ngeband mau biar nggak stres di sini. Kadang-kadang itu, kadang-kadang malah dia yang sering nelponin teman-teman band kayak Apri gitu kan. Wih, aja kapan Rolik latihan gitu. Nah, kayak gitu kan. Rolik masih ada? Masih ada. Cuma aku lagi minggir dulu. Masih menepi. Jamnya belum. Terus Dedi jorok kan. Oh iya, tadi. Diteleponin, mau di aja apa Dolar main apa namanya itu latihan apa kayak bikin apa itu kadang-kadang gitu. Lalu dia dengar itu ada job punya MC, seneng dia karena apa? Job MC masih? Kadang masih, kadang-kadang sering teman-teman ke offer. Nah, kadang nawang kini lah, apa dan ini kan berapa tahun lah di dunia musik tuh, udang proyek, lah ngelah pindah udah, pokoknya sarang banyak proyek kayak beliau punya. Apa bandmu yang itu?
yang logo kartu itu apa? Oh, dari zaman Kartu as. Dari zaman Apa baru? Blackjack dulu. Oh, Blackjack, kartu zaman as. zaman pangrok. Karena skillnya pangrok beliau ini dah. Pangkuala. Jazz dan pangkuala main. Dia, dia memang konsisten dari dulu itu ini pangrok. Ya. Iya, Kapan keroncongnya? menurut skill bro. SMA kan? Ya dari zaman SMA tahun ya 2001 lah aktif. Oh, berarti Aktif kesenian Rajo, bener. aktif ke studio. Aku SMP. Itu juga SMP. SMP itu dari SMP 2001. Kesenian Rajo kenal. Aku tamat SMA tuh 2004. 2000. Lulus tahun berapa sih? 2004. Bener lah. Ya, kan Angkatan- Oh, sama. 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 Iya, ini bulannya juga sama. Selisih berapa hari? Satu Kita? aku tanggal 6. Oh iya. Makanya ulang tahunnya berdekatan. Nanti kita rayain bareng-bareng ya. Oke, siap. Makan karaoke apa karaoke? Iya, mau makan babi guling kan ya, pam guling. Oh ya, teman-teman. Jadi Dolar ini punya warung namanya Men Dolar. Ya, ini pertanyaannya kemana nih langsung promosi aja ya. Iya, kita promosikan juga. Tadi mampir lah, kesini mampir. Enak, bener. Belum sih. Kalau dia mintanya yang mualaf, babi yang mualaf. Jadi Kakinya cuma 2. Kalau di Jawa itu namanya sapi ceper. sampai jadi. Nah, dari ya kita lanjut lagi ke ini dari proses SMA. Bikin band namanya Blackjack. Terus di 2006 2007 bisa akhirnya bikin satu album walaupun itu masih demam studio. Berapa lagu ya? 10 lagu. Zaman itu Kaset itu. Kaset apa CD? Kaset. Zaman Lu zaman kaset lu. dan kayak sekarang sih semua serba gampang sekarang. Iya. Kalau zaman Terus ya akhirnya main di Rolik. Rolik. Saya kenalnya di Rolik. Rolik, main di Rolik, ya 2 album dan beberapa single yang mungkin mestinya keluar tapi sengaja di skip. Nah itu terus bikin project Jorok, lagu Bali. Ya, Jorok. Nah itu aja sih. Dan banyak kadang-kadang ngisi di teman-teman yang lain. Jorok masih. ini ya. Masih sih. Masih. Kan aku yang jorok. Aku maunya nyomot Doni. Tapi dari dulu tuh Masa ya? ide lagi. Dari dulu Blackjack bertiga. Ya, Blackjack berempat. Blackjack 5. Terus siar berapa gitu langsung tinggal 3. Ya, bertiga kan. Terus Rolik bertiga. Jorok bertiga. Awalnya 4. Oh. Masih sisa 3 gitu. Dan beberapa kali gonta-ganti personil sih. Terus ke depannya gimana? Pengen ngeband lagi? Ayolah ngeband lagi. Ngeband sih pasti ya. Pasti. Karena musik itu jiwa. Betul. Setuju. Nggak bisa nggak kita lepas dari itu. Kalau tahu kita proses bermusiknya ya, merasakan lika-likunya, jatuh bangunnya, beratnya di mana, perjuangan itu gitu maksudnya. Pasti nggak bakalan lupa di musik. Mudah-mudahan cepat kangennya tuh tumbuh lagi. Ya. Kalau misalnya nggak ngeband, katanya sih mau dihibahin. Boleh. Ini sudah di pelangkiran. Berdua baru ini- keluar. Ini jenisnya kan Squire Bronco. Orangnya besar tapi bassnya kecil. Kok bisa sih kamu suka sekali sama Jangan dulu jangan. soft skill gini loh? Awal mulanya kenapa jadi pemain bass? Nah, Awalnya saya main gitar. Gitar awalnya kenapa vokal. bisa beralih ke bass? Anak Apri ngajak lagu Rolik. Apri dulunya bassis, sampai sekarang masih bass gitu ya. Saya main gitar, karena melihat body sih, body saya semakin gemuk gitu kan. Sih kayak main bass, gue cocok gitu ya. Karya lah, main bass, Cang main gitar. Udah, asik akhirnya jadilah Rolik itu, saya main bass. Akhirnya di sana ada senangan main bass tadi. Oh gampang main bass cuma satu-satu. Asik kotanya Pak. Suka patuh.
beli efeknya lebih kadang pakai kadang enggak gitu kan. Efek malu masih di. Oh, beli senar juga 2 tahun sekali. Iya, 2 tahun sekali. Kalau beli main gitar kan bisa 2 kali pakai ganti. Loh, itu 2 tahun sekali, ini 2 bulan sekali beli senar. Aku 4 tahun sekali. Nah, ini 4 tahun sekali. Saya berangkat setiap hari kalau ada yang kalau ada ya. Ya, manggung ya ganti ya. Pasti ya, sekelas Doni. Harusnya loh, harusnya. Sekelas Doni sudah ada endorse. Amin. Tapi Endorse, kamu nggak ada kru kan, Don? Nggak ada, bro. mau Kenapa begitu? kamu nggak pakai? Aku aja. Ini mau ya saya rekrut kan. Cuma bayarnya cukup nggak mahal. Bayarnya mahal. Gajinya kurang. Wah, nasi kotak aja. Sama saja lah. Kan idola, kan ngekruin idola itu kan jadi uang itu tidak penting ya dia. Wah, Aston Karel kedepannya kita punya project bersama-sama nanti Ya. kan apa gitu, Nanti kita buat bikin apa project biar lagi. meningkatkan mood beliau lagi untuk Ya. berkarya untuk Nanti kita berkesenian bikin lagi. materi, kita nih tolong dong garap. Nah, gitu. Tolong diisi lagi. Ya, yang ya itu ya project progresif itu ya kasih aja. Tangannya melintir tadi. gini. Aku nggak pakai kipas angin aja. Jadi tanganku gini tadi. Berarti beli gitar pertama gitu ya? Iya. Beli gitar. Habis itu main bass tukar-tukaran. Nah, sampai sekarang akhirnya lah kecanduan lah main bass. Terus ke MC itu bagaimana cerita? MC kan tidak, mungkin saya malu-maluin mungkin. Karena orang ini suka berani malu ya udah pakai MC gitu. Awal belajar sih nggak ada belajar. Nggak ada belajar. Otodidak sih, ya? Otodidak. Tiba-tiba Berarti- ada salah satu event. itu Oh, nggak usah learning saya- by doing ya, Pak Dila? Nah, salah satu event MC itu yang mungkin berhalangan atau gimana. Dan tiba-tiba saya dikasih mic. Oh. Mic. Maju ke depan. Ngomong apa aja gitu. Itu kapan itu? Udah lama sih. Modalnya MC itu memang satu, Don. Baca. Buka tembok. Buka tembok aja. Oh berarti dari bass langsung ke MC, bass kan agak mahal beli senar. Iya. Terus ini mic pinjam kan? Lebih aman lagi ya. Wah, ibo gitu. Oh ibu gitu. Kan di venue mana sih? Mulai dia misi bungkus. Oh iya. Nah tapi itu dah artinya kesenian itu fleksibel ya berkesenian Sangat fleksibel. universal sifatnya juga. Berapa kali saya manggung di Gigs ketemu sama Dolar, sama Kakul, Kila. Oh iya, sama Kakul ya. Ya, makanya asiknya tuh jadi MC itu walaupun bagaimana nama artis tuh kalau udah temenan sama MC ya diwale. Bisa jadi bahan bulian. Enaknya gitu ya MC ya. Enaknya itu. Coba yang rasa Bisa- pernah di sini bisa- siapa ya? Sering Bisa banyak ngewale. band, Bisa ngewalek deh. sering banyak band pokoknya. Banyak band sering saya ini. Ini ngomong-ngomong kalau nggak hujan badai tadi tak keluar nih. Enggak mereka datang enggak ada keluar. Gimana? Iya. Ya itu yang aku tanyain loh. Orang ini badannya gede, kenapa dia suka bass kecil gitu? Lihat review sih sebenarnya. Apa biar kelihatan imut gitu? Aku satu Amin, memang suka warna yang mungkin Agak ngejreng. ya menurutku sih popang banget ya. Asik. Kenapa Apa ini warnanya apa ini? Ayo. Apa Tosca? Sage itu sage enggak? Enggak, ini lebih ke surf green. Ya Tosca. Surf green. Kenapa enggak pink aja semua sekalian? Maunya pink. Nah, kan? Pink Iya, dia dulu pengennya pink sih. Karena nggak dapat cumannya dapatnya ini. Itu Tahu nggak rahasianya dapat? jangan. Saya tahu. Tapi nggak boleh. Boleh di publik. Grup bandnya apa namanya? Blackjack apa? Kartu as. Blackjack loh, bener Blackjack loh. Aduh. Tapi enak loh ini Bronco ini. Ini yang susah ini pick Nah, up-nya. ini pedagang berbicara. Nah, jadi ini bisa dibawa ke sini. Mohon maaf pemirsa saya keluar dari pembicaraan dulu sebentar saya mau kencing. Tiba-tiba besok nggak ada masa dijual. Tapi dulu kita ketemu itu kapan lah ya? Kita ketemu itu di acara ini ya? Kalau nggak salah acaranya Style Peleng ya? Enggak, sebelum itu. Sebelum itu ya? Sebelum Star Lupa Peleng. tuh. Oh, acara charity. Iya. Gunung Charity. Agung. Ya musisi itu kan yang waktu itu. Gunung Gunung Agung. Jadi waktu itu aku di DM sama dia. Ya kan? Yuk kita bikin ini apa? Musisi Bali Peduli. Enggak, bukan. Bukan gede ya? Kita bikin acara charity. Charity ngamen. Tapi ngumpulin anak-anak musisi. indie kan waktu Iya. itu kan. Akhirnya aku ngubungi teman-teman, dia ngubungi teman-teman, ketemulah di
Stel Peleng. Stel Peleng. Enggak, bukan di Stel Peleng. Di ini. Lupa aku. Si dia aja Di Sunset Road. Sunset Road. Oh iya, Sunset Road. Nah, bikinlah kita itu perkumpulan namanya Balinesia. Balinesia, musisi Balinesia. Ya, musisi Balinesia. Oh, yang bikin banner dulu, aku nggak Ya. tahu. Aku dokumentasi waktu itu bawa kamera. So asik gitu. Jadi orang-orangnya di balik layar nih sering Ya. terlibat di balik layar. Banyak yang kita dapat. Ngamen sehari kita dapat berapa? 100. Bukan sehari sih, gabungan itu. Gabungan. Enggak, yang hari pertama. Hari pertama. 60 juta. 60 juta. 60 juta. Wih. Pas beton. Kita Aku langsung donasi. ya kan kita ngamen di pinggir jalan ngumpulin dana untuk bencana Gunung Agung. Gunung Gunung Agung dapat 60 juta. Mikir kan kita kan, terus kapan kita ngamen aja dapat 60. Kapan ya kita manggung dapat segini. Aman 60 juga 60.000. Dan akhirnya banyak cita-cita yang tidak tersampaikan ya sampai hari Iya, ini. waktu itu akhirnya kan Kita bikin gini yuk apa rumah musik. Ya, rumah musik itu kita menawarkan kru dengan Nah, ngumpul-ngumpul itu gitu. ya, banyak sempat- konsep ya, banyak konsep. konsep. Astagfirullah, gitu. semoga bisa terwujud. Beliau-beliau ini orang-orang kreatif. Sebenarnya sih apa ya? Saking banyaknya kita ngobrol-ngobrol tuh banyak ide sebenarnya. Ya, benar. Cuman merealisasinya itu agak sulit. Agak susah. Betul sulit. Karena- sinkronin jadwal kan. Ya, kadang-kadang chemistry orang-orang kan berbeda-beda kadang-kadang. Betul. Sibukan dan lain-lainnya. Ya. Banyak kan OTW soalnya. OTW tapi nggak nyampe. OTW tapi masih kalungan anduk. Aku. Siapa lagi? Dari bicara. Dan udah nangis. Dia kan ceritain dirinya sendiri. Nggak, tadi kita itu sebenarnya kan janjian jam 3. Sebenarnya di podcast itu, Hujan. di setiap podcast ini yang kita bicarakan begitu. Paling susah dihubungin, Topik ya, dia. Ngumpulnya jam 5:30. Tapi harus ada pemanis seperti itu. Ya, Kekuatan. yang menaikkan adrenalin sebentar habis itu drop aja lagi. Ya namanya ini lah namanya membentuk chemistry itu udah tahu kan. Oh, Ya. tahu. Jadi kita lebih waspada aja dengan Ya. waktunya. Benar harus. Karakternya kita udah tahu satu sama lain kan. Ganteng kok karakternya. Berarti kamu setiap band itu udah menelurkan album. Berapa album berarti total semua? 3 sih album. Dari masing-masing band. Jorok aja belum kesampaian. Oh, Jorok sama sekali belum. Enggak, lagu sudah ada single dah. Soalnya jorok sih. Karena filosofinya apa ya waktu itu ya? Sangat luar biasa sih menurut aku. Jorok itu kamu, Dedi, Lolet. sama Lolet. Lolet sekarang udah jadi artis. Jadi artis dia pemegang sticknya, Mereka, komandan. iya. Wah, Apa susah dia, filosofinya? susah. Susah dihubungin lah sekarang. Kehidupan tuh berawal dari hal-hal yang Oh, Ya. gitu maksudnya. Nah, Kalau nggak ada jorok, nggak ada kita. ya sini. betul. Nah, Kehidupan itu gitu berawal dari ternyata. hal-hal yang jorok, hal-hal yang nakal. Mantap nih, penuh Laki-laki itu harus Filosofi. nakal. Harus Atau nakal. jorok laki-laki itu kalau nggak jorok laki-laki itu, aduh. Ya Aku udah berhenti kayak nakal gitu lah, ya. sebenarnya. Iya. Kayak katanya Vincent lah, kita bandel, tapi tetap tanggung jawab. Betul. Asik. Kalau zaman dulu kan Jangan berhenti bandel. aku suka naik jambu. Jadi aku nakal ini turun. Nah, jadi aku udah berhenti nakal. Tapi kayaknya karena naiknya bukan gini. Metik mangga. Metik mangga. Jambu lagi. jadi stretching jari ya. Aduh, ini obrolan bapak-bapak ini udah. Abis ini ngomongin politik, nanti jamnya jam 12. Ngomongin ngalap kan. Ngomongin konspirasi. Abis 12 teh ngomongin kerauhan. Bisnis. Terus aku ngelihat ini bassnya dolar kan warnanya kayak gini-gini nih, pink aku tak suka katanya. Idolanya siapa sih lah sebenarnya? Nah, idola basis idola. Main bass sih Mike ya, Mike. Om, gini. Naik tram. Mike Portnoy. Bukan. Mike yang Effect. sini. No Effect. Oh, no No effect. effect. Oh, no effect. Oh ya, no effect. Body patuh gitu kan. Buduh patuh ke asan tapi lagu Ya. dia lebih natural. Buduhnya kita masih jaim-jaim. Tapi ini kan kayak mirip bassnya Mark Hoppus. Bukan, beda. Ini Warnanya- Tapi aku suka warna-warna bass yang sering dipakai sama. dari dulu dia suka vibes. Tapi dulu dia Oh, dia iya. pernah punya ini Gila. bassnya serinya Nicky Six. Ini sih flying apa namanya? Enggak, Thunderbird. Ya. Thunderbird. Itu Ini kemana lah? masih Udah bassnya di dot juga. Di dot ambil.
Oh, didot. Didot bukan Oh. baby steak. Didot ngambil banyak sih ada bass dulu, cuman tak jual-jual. Total berapa bass sudah punya dari dulu? Artinya lagi jual lagi dapat Tadi keluar Ada masuk. sekitar 8. 8. Emang Squire, Fender atau apa? Banyak dia. Ada Banyak. Fender sih Dari kebanyakan. awal dari SMA. Squire. Squire. sama Squire. Apa itu jazz bass? Ya jazz bass ya. Ya, aku sempat lihat ini video klipnya dia, apa itu? inilah enggak Anti mainstream ya? yang enggak apa namanya itu maksudnya? Yang enggak istilah musik-musik pemula lah, bass-bass Ah, pemula iya. yang Pengawal. pengawal lah itu. Apa? Squire terus? Fender, terus ada itu Thunderbird. Epiphone. Tapi kebanyakan di Fender aja sih, Fender Squire gini. Ya karena kan all around, bebas Ya, mau ya. diapain kok bener. Itu aja sih. Pintu Tapi aku lebih juga suka ya. ya. lebih Tapi suka yang humbucker itu. or single coil? Ada yang humbucker, ada ini aku pernah apa namanya itu precision. Wow, ada precision. juga. Ini kan P-Bass juga ini. Itu, tapi Bukan tapi- precision ini. Enggak dulu apa ya? pernah punya precision. Cuman ini Single. apa ya nggak tahu aku yang ngerti bass, aku tinggal beli. Kalau aja. precision itu pickupnya 2. Ya. Makanya dibilang precision. Yang dulu bass Presisi. yang dulu Pernah precision ada. Dulu pernah punya Tapi precision. di antara bassnya dia itu yang suka ya dikisik itu. yang mana? Yang dikisik. Kisik-kisik. Ya. Jadi nggak pakai knop-knop gini. Dulu aku Cuman colok gitu aja. dapat di Jogja dulu itu. Sikisik. Terus Kamu nggak nyesel jual itu lah? Meksiko pernah dapat dari teman-teman dari Jogja sih. Sekarang semua pada jadi artis, ada pengiringnya Pongki, ada yang jadi apa musik direkturnya artis. Yang ngasih bass sih Ray namanya dulu. teman-teman dulu. Yang ngasih bass Fender itulah. Ray, lah ada bass ini harga miring, oke. Baik. Kadang-kadang dulu asik. Sempat dekat juga kan sama ini almarhum Bang Baron, Pak Baron. dan nah, Udah ya. mau didirektorin dia juga kan? Ya, mau diproduserin juga. Hmm. Malah mau kucuring akhirnya sudah duluan Udah ini berpulang dulu. ditinggal. Berarti Tahu kan Om Baron? Tahu. Aduh, tempatnya Isa. Kan bapaknya Om ini, Om Indra. Tahu. Tahu Baron. Artinya masih nunggu jam aja kayak ya, belum jamnya. Ya. Dan aku beruntung Hans, Bang Ahmad Spastio aja ngasih aku tuner. Oh iya, harusnya aku yang dapat. Karena dia banyak nanya, akhirnya dikasih tuner itu. Ketemu di mana? PC elektronik di waktu Stabeleng. waktu dia Acara touching kliniknya si ini, Pupun. si Pupun. Dekat sama ini. Aku ngeband sama dia. merek gitar lah itu ya. Sektor. Terus sampai sekarang masih DM-an sama Bang itu Ahmad Spastio. Sahara. Enggak, jago. Tahu kan basisnya Tahu, Sahara? tahu. Wis, mantap. Lagunya lagi up sekarang tuh Sahara tuh. Iya. Sahara. Ada orang TikTok dulu, masih TikTok dulu, terus lagu Ya, Ngomong Mas Baron tuh tetanggaan sama siapa? Tahu dia Bujana? Dewa Bujana sama Ipen. Aduh. Berarti sekarang kesibukannya apa nih sehari-hari sekarang nih? Karena apa dulu kan kerja kantoran kan bisa bagi waktu untuk Oh, main dari kantor band. Bijal larang gaya Bujana. Dulu di Aqua salah satu Oh. perusahaan Aqua. Minum air minum. Air minum. Sempat jadi sales di ACC gitu kan. Jadi finance loh. Tapi sekarang- harusnya Sekarang jadi bos, naik kelas. Ya, naik kelas. Dari Kelas karyawan jadi bos. bos. Bosnya saya, karyawannya saya. Ya, bikin usaha kecil-kecilan. Nama orangnya apa? Nama warungnya Men Dollar. band dolar. Artinya Dolar. ibunya dolar. Kamu kok dikasih nama dolar itu gimana ceritanya sih, Lan? Ini kan teman-teman banyak yang nanya ini, kenapa sih namanya? Enggak Apa tahu benar ya. KTP-nya dolar gitu? Enggak kan? Nggak tahu ya dulu SMP itu mungkin karena aku sering ributnya mungkin banyak Ya karakter drama banyak gol dolar kan emang seperti omongan itu. gitu kan. Jadi SMP itu apalagi ada pelawak yang dulu Ya. itu kan Iya banyak loh Lagi- pelawak itu lagi ada yang viral. namanya dolar kan? lagi viral emang itu. Ada nama Bali. Hah? Namanya dolar satu. Oh, iya. Enggak maksudnya ada sih beberapa orang Bali itu apa memang dolar itu bahasa Bali atau gimana sih? Enggak sih, enggak bahasa Bali. Mungkin karakternya mungkin mirip dengan pelawak. Pelawak itulah banyak omongan itulah. Oh gitu. Ada pelawak Bali dolar. Ya, namanya. legend. Hmm.
seniman Udah, Bali. jadi Oh, Mak Petro aja. ngerti aku juga. Atau siapa ya? Semar. Semar. Kalau itu udah nggak ngerti tiba-tiba tuh, dulu kan aku sosok keren tuh bikin nama Joe itu, Joe. Panggilnya Jojo dulu kayak itu kan. Aku sering pakai celana yang di bawah pantat dulu. Oh. Panggilnya Jojo biar nggak kelihatan. Skater. Tapi teman-teman nggak mau manggil aku. Padahal itu keren Jojo gitu. Alias Malah Dolar dipanggil Jo. dolar gitu. Dolar Jo ya. Nah, makanya itu dolar Joe aja lah gitu. Pangrok. Teman-teman aja sih. Ya intinya kalau pergaulan tuh pasti temen banyak punya nama panggilan. Kalau di rumah ya Nano. Sama apa seluruh Banjar itu. Oh, Nano gitu. Ya Nano. Ya, Saya ada nama dolar di sini. Tawang gitu. Tapi kebanyakan kecil, orang Nano. manggil tuh yang umurnya di atas aku tuh panggil No gitu. Oh. Nah, kadang-kadang itu. Dengar-dengar Jarang tuh. katanya kamu jadi calon klien di Sekolah mangkung kena. Dia nggak tahu ini. Aku calon pekaseh. Calon pekaseh aja. Aduh. Terus karena ada apa namanya kedepannya lah ada pingin main musik lagi atau MC lagi. Belum ke bikin dunia bikin entertain karya lah. lagi. Ada nggak? Pasti. Pasti, kan? Pengen sih. Ke dunia Pengen entertain. Sudah mendarah daging satu soalnya. cita-cita saya pengen Cita-cita. ngerampungin albumnya Joroko. Nah, Jorok Ya. satu. Tapi masih nyari-nyari personil lah karena Dedi Yolet tuh pasti sudah sibuk sekali. Wah, apalagi Dedi. Amen tiap Namanya hari. full, Sisa ya. 2 orang berarti. Sisa 1 saya aja. Saya aja. Sudah kasihannya minum. Tolong yang berminat. Ya. Tolong. Ini basis andalan. Ada yang mau bantu pokoknya bantu dari aja. daerah mana nih? Kesiman. Banyak. bukan. Topati apa? Ini masuk mana sih? Penati. Penati, Oh, Penati. Penati, maksudnya daerah Penati. Penati. Mampir dulu ke warung, pura-pura belanja. Pagi beli nggak band ya? Gitu langsung. Tolong yang denger ini diaktifkan triggernya. Ya, semoga semangat lagi kan. Pengen itu sih ngerampungin Joro album lagu kan ada stok lagu tinggal ngerampungin aja tinggal Video klip kan udah keluar kan? satu Satu tapi kan, single. memang jiwaku ke agak-agak apa namanya itu anti pemerintahan cuma anti sosial. Pangrok. Jadi single yang keluar malahan judulnya Fanatik Politik gitu. Oh. Malah itu Fanatik kan lagu- politik ya, iya. Padahal ada lagu cinta mestinya lagu. Oh, ini lagi ada singlenya The Rolik itu sudah beredar di karaoke tempat-tempat karaoke di seluruh Indonesia. Oh. Itu pasti ada itu. Iya. Apa judulnya? Anak nakal ya. Itu mana sih dapat nggak royalti dari itu? Nah. Nggak tahu bro. Nah, nggak ini tahu. yang Nggak ini yang tahu. kita perlu. Iya, Sama ada. sekali nggak tahu. Harusnya harusnya. Tiba-tiba ada. Mungkin gini karena ada platform musik yang sudah mau melabeli kita, Ah. jadi mungkin masuknya dari Ya. sana mungkin. Karena kita dulu kan ikut ke ininya siapa namanya itu Enang Sukamti. Oh, labelnya oke, Enang oke, Sukamti. Jadi masuk The Rolik album kedua itu kan masuk ke sana. Jadi Ikut dari festival sana. juga kan? Ya The Roliknya sering. The Rolik ya. Apa tuh acara apa itu lah? Banyak Sunburst kita juaranya. Terus Iya. Gimana dia? Meet the Label juga. Terus kemarin terakhir ini apa dona yang masuk 40 besar terakhir 2017 Rockin Battle. Rockin Ini Battle. banyak prestasinya sama tahun. Banyak. Main punk tapi kok bisa ya? Pakai itu. Musik itu universal, Ya, bebas. padahal bebas, kita bebas, mainnya bebas. artinya ya sebenarnya kita salah masuk ikut gini Pak. Sebenarnya selalu salah masuk apa namanya itu tempat festival nggak ada paradenya karena kita kan band popang lah skill tidak terlalu Tapi punya karakter Ya. pasti. mungkin Tapi Nah, bagus-bagus loh itu yang karya yang paling banyak kamu apa Apri yang bikin lagu itu? Apri yang bikin lagu. Ah. Liriknya bagus-bagus loh. Keren. Dong, dicek. Coba Dari kalau lihat dari hasil rekamannya dari segi sound bassnya udah ciri khas punk rock. Bassnya itu Ya.
Mantap. Benar-benar. Si rejek-rejek ya? Iya. Si rejek-rejek itu Ya. namanya. Trending lu ya kan. Duduk di led. Tangannya udah udah isi tunernya di sini. Kompresor ya. Enggak usah pakai efek, enggak usah. Saya pakai gini lagi apa namanya tuner enggak perlu penting. Oh, Karena pakai direct aja udah keluar. Isi efek udah keluar. Lu Dolar nggak ada rencana di balik layar itu buat band terus Dolar Jadi yang produser. itu modelnya kan? Ada sih kadang Itu saatnya ke anak-anak- depannya. anak-anak baru tuh. Ya, ada generasi generasi baru baru lah. kadang menawarkan, cuman saya kayaknya nggak terlalu gini ya. Apa namanya? Kedepannya nggak ada cita-cita gitu. Ngalir aja sih, Ngalir ngalir. aja. Cuman With the flow. sekarang untuk sekarang tuh kadang apa namanya itu jarang keluar gitu kan, takut juga mengambil resiko yang mungkin aduh, gara-gara kita anak ini nggak maju Ya. gitu kan. Tapi anak-anak zaman sekarang butuh mentor-mentor tuh. Ya benar. Itu arahan karena pengalamannya Dolar kan Ya. lumayan juga di bidang Anggaplah sudah di nasional lah, udah, Ya. ya kan? Iya, udah Di nasional. nasional dong jadinya dong. Udah oke lah. Nasional. mudah-mudahan kedepannya fleksibel dan semakin Ya. maju lagi Dolar. Mas sibuk dia ngurusin warungnya. Ya sekarang Ya. saya fokus Sekarang. ke warung. Ya, Programnya belum. Fokus warungnya untuk jadi resto. Ya. Semoga. Amin. Iya, Langsung karo. Nama cabang aja udah mimpi sekali gitu ya. Nah, kemarin cabangnya tutup. Nama cabang Tapi sebelumnya gini, turut berduka cita dulu. ya, Ya. Kita betul berduka cita sukses semoga semua. yang ditinggalkan diberi Aku ketabahan lah. yang sampai sekarang masih belum Sabar. Semua Memek, pasti Memek proses. udah kayak ibuku. Beneran, aku kalau kesini pasti Memek, udah makan? Ayo makan. Ngambil sendiri. Memek itu banyak dari dulu ngempu anak-anak teman-temanku banyak di sini. Pasti markas sudah Markas dulu. Markas pasti di sini. Aduh. Welcome kedua orang tuanya pasti Ya itu welcome. asik, seperti itu asik. Iya. Aduh. Banyak cerita musik harus sering nongkrong sih ya. Iya. Aku kangen nongkrong kayak gini. Mudah-mudahan ini Tapi- menjadi triggernya, Ya, pemicunya, mudah-mudahan Pemicu, menjadi pemicunya. nongkrong itu kita berbagi cerita asik kayak itu. Tapi ya sekarang kita umur sudah nggak nongkrongan Nggak, lagi. jangan gitu, Mas. Heeh. Kita itu bapak-bapak menolak tua. Strong. Iya benar. Karena kita umur sampai detik ini hampir 40 ya kita ya. Oh ini 40 kan? Aku 25. Orang samaan tadi umurnya tadi. 15 tahun yang lalu. Hampir segitu kita cuma kita ngerasanya masih 25. Jiwa masih muda. Jiwa masih Dia paling muda. muda. Justru nih, anak gila. sekarang malah pengennya Tua. tua. Yang Ya, cewek kebalik. pengen tua, pengen yang tua nggak? Dan bisa dibayar. Tapi bener sih gue ini. Ya, Kayaknya dandanan anak-anak sekarang cewek ini namanya bukannya gimana ngejar atau gimana lebih tua. Apa namanya? Ya, anakmu cewek. Enggak maksudnya sekarang make upan anak-anak itu loh Ya. lebih kayak wih kok umur Ada berapa nih? YouTube tuh, Ya mungkin ya. Ngomong-ngomong anak kita cewek semua lo ya. Hati-hati lo. Nanti Ngapain hati-hati? tiba-tiba bawa teman kenalin Pak, ini gitaris gitu gimana? Kalau menurut kamu gimana? Kamu bisa mabok nggak? Kayak bisa main di Twitter kayak. Minum apa sih biasanya? Asik. Ini anaknya dia cewek juga. Ayo. Dedi apa namanya? Sugar daddy. Sugar daddy. Ya, kalau misalnya ada anak-anak kalian nih, anak-anak kita ini bawa teman ternyata anak-anak band. Woi. Saya tahu pikiran kalian. Kalian tahu isi otaknya. Kerja mulu. Joko ngeband, Pak. Terus anakku gue kasih pakannya apa? Ernie Ball. Bol merah senar, makan senar, direbus jadi mie. Ngomong ini dusus dulu. Emang. Jadi ini kalau kita udah tua ini kan lihat anak-anak berkembang nanti
ya dewasa gitu kan kita udah tahu otak-otak Ya. itu kemana. Tapi zaman sekarang itu udah nggak kayak zaman kita dulu kan Jauh. banyak festival, banyak Oh nongkrong. beda lah, jauh. Ya, Sekarang udah lebih ke Instan. individualis sekarang itu loh. Karena medsos Iya kan? dia bisa ngupload kontennya sendiri, udah Udah bebas, zamannya kaum rebahan. cuman kadang-kadang yang sering aku koreksi daripada adik-adik ya, adik-adik bahwa bukan musik tuh tidak pernah ada senioritas Ya. sih sebenarnya. nggak ada. Apa namanya itu mungkin yang pemula sekarang itu melihatnya bikin karya upload sebelum menyaring karyanya. Kadang-kadang Iya, iya kualitasnya mungkin mohon maaf aja ada yang rekamannya masih belum balance. Loh. udah Ah, di-upload benar, di benar. YouTube. Tapi ada juga nih aku lihat ini, dia bikin konten lah, bikin cover-cover gitu lah. 1 menit jago, baru main live hancur mainnya. Nah itu, banyak iya, iya. seperti itu loh, tak lihat loh. Makanya saya Mungkin hancurnya tuh faktor nggak mentalnya dia Iya, nggak mungkin siap. ya, mungkin. Nggak siap. makanya aku setuju sama Dolar tadi. Chemistry itu pentingnya. Ya, benar, Chemistry benar. itu. Chemistry penting. Jam terbang juga penting juga. Karena kita belajar bukan hanya skill, Betul. belajar tentang apa Penguasaan panggung. penguasaan panggung, Audiens. audiens juga banyak. Kalau kita sering bergaul itu pasti ketemu. Kayak yang Dolar bilang tadi itu kalau dia main di rumahnya belum tentu di panggung bisa kayak gitu. Ya, Iya, bener. Aku Beli Doni. Nah, Aku mainnya Main di live, main sini, pakai. saya jangan diberi percontohan. perfect. Ini dia sionya semal. Semal kecil. Sio semal ya. Padahal main lagunya pop gitu kadang-kadang tapi asik. ya, pop tapi agak ruwet. Emang tangannya yang ruwet, emang orangnya ruwet. Makanya rambutnya gondrong. Terima kasih Dolar. Banyak. Namun kalau Dolar 10 tahun mundur nih ke belakang 10 tahun lalu, apa yang kurang sih dari Dolar nih? Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, yang ingin Dolar katakan pada diri Dolar 10 tahun yang lalu Ini lah. Dolar, ini Yang Dolar. apa ini? Kamu Ya, gini, gini. Dolar. Ya, ini kan. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Contoh. Contoh. Melakukan hal-hal yang konyol. Kadang dia kelihatan di sini, kadang kelihatan di sana. Ya, itu bukan hal konyol itu yang mestinya waktu itu kalian bermanfaat untuk masa depan, jadi dibuang sia-sia. Ya, jadi begitulah. Kalau kamu misalnya 10 tahun yang lalu ada kamu di sini, apa yang kamu sampaikan? Don? Jangan itu belakang nanti lagi orang itu. Kalau kamu? Aku apa ya? Oh asik aja sih. Ini asik aja sih. Kalau kamu Kalau aku Mengalir aja. beli Bitcoin. Emang masih ada Bitcoin? Masih. Itu zaman dulu loh. Bitcoin dulu ya. Aku hampir beli loh. Masih harga 2.500. terus Iya, berhasil 2008. sukses. Terus apa? Dia Oh, tuh beli. dia, Iya, benar. dia pengen sukses instan dia. Nah, waktu itu kan ditawarin. Belajar trading gitu lah sama teman-teman kan di tongkrongan gitu loh. Ini ada Bitcoin nih baru ini masih harga 2.500 waktu itu. Ini yang tahu kartu Oh, emas. bodoh sekali aku. Kalau beli, wih, satu aja Bitcoin. Naik Ferrari aku sekarang. Waktu itu, tapi sekarang belum tahu, belum tentu. Zaman Tapi lebih. agak turun dikit sih. Ya kan? Enggak nyampe harga Ferrari kayak itu. Nyampe. Enggak, Bitcoin itu sempat menyentuh satu Bitcoinnya 1,2 M loh. Wih, kita kan bahas Bitcoin dong nih. Bayangin loh. Dulu waktu 2.500 beli aja 5 gitu. Ya kan Simpen. masing-masing orang tuh punya mimpi dan mindsetnya Ya. akhirnya masing-masing. Kan. Iya. Kalau aku sih yang wajar-wajar aja. Ketika aku tuh punya uang mau apa, intinya nasibnya. Ya, Kalau memang nasibnya udah baik, bagus, Iya, benar. ya walaupun jualan koran bisa jadi orang kaya. Benar, benar. Dan jangan menyesali masa lalu. Betul, betul. Ya. Dia Tetap move on, tetap bergerak, tetap melangkah. Yang dulu yang pakai memang pelajaran dari kehidupan kita. Ya, gitu. betul. Ada yang berdasar kepada yang Widi sih, pasti kita kasih jalan kok. Kadang-kadang Bagaimanapun gini, susah. dulu pernah tulis tuh di kamar, tulis di tembok tuh, kadang di depan cermin tuh, aku mau manggung di Soundrenalin, tuh misalnya. Kadang-kadang kan sempet, Ada secretnya, ada Nah, secretnya. wih, aku pengen main jadi minimal dengan band yang ini, akhirnya terwujud anjing kemana? Dulu aku tontonin gitu kan. Kamu nggak dimarahin sama Meme? Siapa yang coret-coret tembok? Keren. Emang kamu bisa percaya? Ini
di tembok. Tapi Siapa yang nyoret? jangan Tapi benar. Itu istilahnya gimana cara kita itu memprogram otak tengah kita. Tapi memang benar. Doa, salah satu doa sebenarnya. Ucapan itu adalah doa. Ucapan doa, kekuatan pikiran tuh pasti. Nah, enggak. Aku main sama band ini yang sering tonton gitu kan, sering sering lagunya kayak aku cover suka tonton, Rano Biru katanya. Dulu aku ngefans sama dia, sekarang bisa berdampingan. Wah, keren sekali band ini. Aku bisa jadi band. Walaupun enggak ini satu stick lah, walaupun aku main jam 5 sore, satu stick. Sering Rano Biru. Kayak gitu tuh pokoknya tetap aja ya ditulis-tulis tuh di checklist satu centang sudah gitu. Tapi itu pencapaian yang bagus, hebat perjuangannya. Makanya dia bilang tadi itu perjuangan itu luar biasa. Lamanya dulu bikin album ya zaman dari itu bawa sponsor jalan-jalan dari sponsor mana-mana masih Ini harusnya nggak cocok bikin IO tuh, kan harusnya sudah. Makanya saya nanya tadi, kenapa jadi balik layar gitu. Tahun berapa kamu tur Jawa Bali apa? Jawa Banyuwangi Jember. Banyuwangi Jember. Jepang Ada nama bis itu sering lewat sana apa? Jepang Jember Ketapang. Ada dia pernah tur kan ya? 15 kota. 15 kota sampai Jakarta kan? Tolik. Album. Oh, keren itu. 2017. Aku baru kali ini lihat band indie yang tur apa istilahnya itu Lar. Jadi dia bawa mobil sendiri nih. Pakai elop, nanti ke kota ini main. Dan nasional namanya. Itu udah ada nasional. Karena itu ya dulu kan sering takut-takutin sama yang kakak-kakak kita yang dulu nongkrong di ini tuh. Kalau kamu nggak main nggak bisa dapetin hati anak-anak Malang, anak-anak Kediri, anak-anak Bandung. Tidak kalah dirimu anak band. Gimana pengalamanmu dengan audiens? Kan pasti beda audiens yang di Bali sama yang Beda pasti. sama di Jawa. Karena di sana kan Bali kan menurutku lebih universal ya sifat penikmat musiknya. Walaupun sama karakternya mungkin di satu genre itu memang benar-benar asik lah orang di sana. Supportnya beda. Kalau di sini kan sorry aja masih mau kotak-kotakan diri. Ya, benar. Masih mau kotak-kotakan diri. Aku terlalu ngefans. Maksudnya gini loh. Aku contoh di Bandung ya, musisi satu sama musisi yang lain support. Walaupun dia artis nasional, bahkan artis apa ya. Ketika anak-anak band indie bikin event, walaupun hanya sekedar musik, Itu penting tuh. walaupun hanya sekedar nongkrong sebentar terus, Artinya itu bersupport sekali. Senioritasnya dijauhin kan Ya, gitu ya. harusnya seperti itu lah ya. Di Doni ya, nggak pernah Rano Biru. Karena nama besar Rano Biru di Doni ada di sana. Aku bikin band itu, karena Rolek di Doni itu beli baju t-shirtnya dipakai di pas waktu acara itu. Itu support. Ya, senang luar biasa. Senang pada luar saya di sini. Itu pastinya. Kenapa Bali? Bali itu musisinya banyak sekali hebat, banyak sekali karya-karya anak-anak Bali itu yang nggak jangan dipandang sebelah mata gitu lah. Benar orangnya di sana Ya supportnya itu, supportnya itu. Circle-nya mesti kita bentuk. Untuk tentang enggak. Jangan ya persaingan itu pasti ada. Jangan merasa tersaingi. Tapi Betul. circle itu bentuk support. Ini antara kita tuh siapa yang harus maju ke nasional. Kita Jadi mereka bangga kan. Wah, kita ada yang top. Sempat ditanya loh, votingmu berapa? Cuma 100 orang. Ya, sampai Sekarang kan itu. penilaian itu dari sana, dari voting dan itu. Wah, itu hancur. Festival hancur gara-gara sejak ada voting. Yang lain tuh band-bandnya anggap daerah yang lain tuh Bandung gitu tuh voting sampai ribuan. Gitu kan itu bedanya. Tapi mohon teman-teman pelaku musik, seniman, musisi, pemusik, mari kita saling merangkul lah. Kita bikin musisi Bali itu siapapun dari manapun harus maju. Ya, betul. Itu saling Tapi support. kalau aku lihat sekarang di Bali itu memang agak lesu ya.
Ya. dari jarang festival. Iya sih, benar. Terus ada band-band baru. Banyak kan sih solo sekarang ya. Ya karena itu media sosialnya mendukung, sering zaman medsosnya mendukung tuh. Tadi kalian coba Nah, itu coba jadi- lihat lah. jadi Band ada karyanya yang nggak keluar paham. nggak dari tahun-tahun ini? Nggak ada kan? Iya. Banyak solois doang kan. Susah kan bikin Cover-cover. karya kayak misal lagi aku pakai nama biru karya sampai dari zaman berapa bikin karya album berapa? 2005 nah nggak betul. 2005 loh, sampai saat ini masih karya di tahun 2005 itu masih didengarin Iya. anak sekarang loh. Hmm. Itu kan belum tentu yang kemarin viral lagunya hari ini udah nggak dilewatin aja. Rasanya beda yang dulu dan Cuma hanya sekarang. sekilas saja sudah. Sekilas lewat gitu. Artinya ini penting didengar sama pihak-pihak yang berwajib, artinya kita bersatu dulu bagus, Ya, saling merangkul. Siapa tahu ada musisi yang go nasional dan yang go nasional ini bisa merangkul ke bawah lagi tujuannya. Tujuannya seperti itu. Sekarang malah ini kayak bikin band itu kayak bikin partai. Nah, sendiri aja dah kalau Iya, harus modalnya harus Ya. banyak kan gitu. Ya. Bayar baser. Nyalek dah. Iya, benar. Semoga kedepannya didengar dan dicontoh. Jadi kayak kualitas musiknya udah dikesampingkan. Betul. Yang penting Yang penting menjual. Sih gitu. Untuk dia gitu kan. Iya, sekarang aku cover aja bisa malah lebih rame. Nah, ada yang kesel Kita kan? bayar baser aja. Kadang keselnya gitu kan orang itu ngover lagu dan terkenal, malah yang punya lagu ini malah nggak berkira apa-apa ya kan? itu udah gak attitude. Malah nanti dikenal lah. Attitude-nya harus Ya. dijaga. Karena di Bali tuh nggak ada organisasi yang menaungi musisi-musisi di Bali. Jadi Ya. kayak Nah, liar itu gitu kan jadinya. Kita perlu bentuk wadah support seperti itu yang tadi yang mestinya ada circle itu dibentuk. Mungkin suatu saat nanti anak idola besar-besar beliau bisa seperti di belakang layar menaungi Siapa tahu salah satu anaknya jadi musisi lah ya kan? terus lemah lu lantang soal lemah. Tapi kayaknya sih ada bakat kan anak-anak suka musik dan gimana? Mereka lebih ke ini mendengarkan mereka oke. Ah. Tapi lebih ke ayam-ayam anak yang besok Bapak mau beli gitar ukulele oke. Terus besoknya lagi Bosan. mau melukis saja. Terus Bapak mau menari. Masih dalam pencarian jati diri. Tapi masih Tapi di kayak dunia seni, tapi masih di dunia seni, Wajar. masih satu rule. Cuman ya biarkanlah mereka berkreativitas. Anaknya dia nyanyi enak. Pintar. Ya anakku nyanyi. Itu tapi aku nggak pernah maksa. Maksudnya dia main piano dan Pasti nyanyi itu. ngalir dah. Iya dia ngalir sendirinya. Ya. Kita support aja. Padahal kita berharap, nak kamu main bass lu, nak. Aku berharap seperti itu ya. Pasti, enggak. pasti. Cuma aku pikir anakku tuh bukan punyaku sebenarnya. Nanti dia jadi orang sendiri yang punya karakternya sendiri. Jadi biarin Mahal aja. pemirsa mahal. Kok berat rasanya? Tapi benar, Tapi benar. Emang kok aku berpikir seperti itu pola pikirku tuh. Anakku tuh bukan punyaku. Jadi dia punya gitu sendiri. Nah, Gitu. ya harus dibentuk dari kecil sih. Ya, cuma kita kan bisa bimbing aja mau arahnya kemana. Yang penting kan lihat bapaknya dulu ngulik, sering ngulik. Ah, Lama-lama suka deh. Lama-lama suka benar. Jangan aja anak-anak kalian ini dididik sama Tapi jujur, anakku gitu. Bas yang hijau itu tak jualan. Wah, nggak ngomong 2 hari sama bapak. Serius, nggak ngomong 2 hari sama Yang bapak. dibahas itu Hans. karena itu dikompor-komporin Hans. Tapi kan ada yang orange itu kan. Iya, iya. Merah. Jadi seneng dia kan. Tapi sekarang dia pakai yang warna natural itu lebih suka aja ya bapak. Ya, tapi Kan kan bass lu kapan dimainin sama anakmu? orang nanti kalau udah besaran dikit sekarang masih hidup gue dimainin dikit. Halo Dira. Kita sini nggak mau. Jangan sampai jualan. Dijual nanti. Dagang soalnya. Jangan bersama. Boleh nih. Aduh. Akan di chat. Tapi ini orang-orang sibuk loh, orang-orang sibuk di gininya masing-masing berkaryanya masing-masing. Di Doni sibuk sekali. Sok sibuk. Sebenarnya sibuk aja. Kalau nah, Kita punya prinsip sama Doni punya prinsip nih. Pokoknya intinya karya raya. Bukan kaya raya. Gimana pakai? apa kan ada di lawar. Ya dulu kemarin sempat jualan sate di Batu Bulan karena Memek meninggal. Kalau bapak sendirian juga saya harus merawat orang tua. Iya, benar. Juga warung harus tetap jalan. Nah, saya korbankan dulu sate di Batu Bulan. Karena apa ya warung ini dedikasi saya sendiri sih sebenarnya.
kenekatan saya sendiri bikin warung ini dengan meminjam uang, bikin warung nekat lah istilahnya. Kan jadi markas bandmu itu apa? Ya, Bos band. Itu yang di plangnya bos. official. Official. Band dulu kan sempat anak bikin baju. Berarti ini perjuangannya nyampe minjem uang gitu. Iya. Kalau nggak berutang, mungkin Nggak semangat ya? Ya nggak. Artinya hal-hal itu yang membuat dolar balik lagi ya, balik kanan lagi gitu dolar. Berutang bikin sesuatu itu pasti. Karena berutang itu udah apa namanya itu? Kita motivasi, punya cita-cita. Ya. Betul. Aku justru kalau berutang nggak semangat lah. Tiap bulannya lah. Lemas bawaannya lah. Itu kan orang puasa ya gitu dah. Kita udah capek kan sebulan ngumpulin. Baru kemarin bayar sekarang. Dipakai bayar. Benar. Mau nggak mau harus begitu. Aduh. Semua orang pasti punya. Betul. Aku dulu waktu corona sampai 400 juta punya utang. Ini serius aja ngomongnya. Serius aku. Gimana nggak stres gue tuh? Artinya semua harus berutang dan melewati fase-fasenya untuk mencapai kesuksesan kan gitu. Berawal dari Gambling kan, gambling. dari tidak ada sampai ada itu kan harus jadi orang nekat lah. Berarti di kehidupan di musik sama ya rumusnya Sama lah rumusnya. sebenarnya. Harus nekat kita. Nekat tuh yang segi positifnya. Nekat kita minjem uang tapi usaha ada. Iya, benar. Oh ini ada cerita yang paling membagongkan nih. Aku sama dia. Waktu itu kita main di mana? Di Negara. Di Negara. Kita udah baca rundown, kita dapat 45 menit kan main. Bercanda. Udah, itu Jangan baper. nyampe di venue, ketemu sama dia. Harusnya Kita berapa barengan menit, guys waktu itu. Sama 45 menit. Enggak barengan waktu berangkat ke Iya, sana. berangkat sama. Nah, Udah di atas 45 lapangan. menit. Udah, kita nunggu. Nah, nanya sama LO-nya, ini udah band keberapa? Belum, Kak. Lah, udah molor 1 jam kan? Jamnya mesti lain. Udah, pikiran kita udah nggak enak. Kita ngobrol nih, ngumpul kan teman-teman dari Denpasar. Nggak asik nih. Wah, kayaknya bakal di-cut nih. Beneran, panitianya, Kak, bawain 4 lagu ya. Oh, nggak jadi 45 menit. Nggak, kita bawain 4 lagu. Dah, lagi ngobrol. Datang lagi 2 lagu ya. 3 lagu. Oh, 3 lagu. Kak, nanti di-cut 3 lagu. Oh, oke lah, nggak masalah. Habis itu, Datang lagi. Kak, kayaknya ini kan udah ada band. Kebetulan band plat merah Oh iya. Plat merah. main di luar Rondon. Yang ngabisin ngabisin waktu. Akhirnya, Kak, jadinya mainnya 1 lagu. Ini 1 lagu plus masih kota. Bayangin, kita itu perjalanan dari Denpasar ke Negara 3 jam, main cuma 1 lagu. Padahal setup alatnya aja itu udah lebih dari 10 menit kan? Nah, itulah suka dukanya, Suka dukanya. Nah, giliran dia ini main nih. Dan bawa terakhir, jreng, MC-nya itu belum selesai. Lagunya belum selesai. MC-nya masuk. Oke, belum. Belum. Oh, gimana lagi? Itu yang paling membanggakan itu. Kan lagu itu mesti ada jeda. Mau dari bar punk mau ke agak ke metalan lah dikit gitu. Kan ada jeda habis. MC-nya masuk. Ke dangdut-dangdutan, lalu masuk wudhu, lagu bujangan tuh ya. Iya, di cover apa dia? Sudah. Belum. Masih ada. Aku di samping kan. MC-nya udah masuk. Oke, terima kasih. Belum. Oh, belum ya. Kalau ada MC-nya udah yang punya lagu dia. Nah, dia main. Giliran kita main. Wah, kita kan setan alatnya paling lama. Semua bawa pedal board semua kan. Kelas mana tuh alat-alatnya banyak dulu. Iya. Mestinya waktu itu. Tapi gak enak, Bro. Cuma main 1 lagu aja. Tapi mestinya waktu itu kita di soundcheck kita puas-puasin. Tapi tetap kan kita dibayar kan full. Ya, Untungnya tetap dibayar full. Itu tentu. Wah, Kalau dolar ada ini, ada pengalaman Hans. Suka duka memang main musik, manggung Iya, di venue. Bareng Hans, terus pernah juga gini. Dukanya lah, kayak tiba-tiba sih main, tiba-tiba cancel, tiba-tiba hujan. Wah, dia cancel di player sudah keluar, sudah dipasang sudah up di nih. daerah.
daerah-daerah, beberapa daerah kan tuh apa ya itu waktunya projem apa ya waktu itu? Di luar Bali. Projem, Di luar- projem, di- projem. bukan di luar Bali, di apa namanya itu, di luar daerah apa Luar Denpasar lah. Ya, di luar. beberapa titik dia itu event. Pak titik udah kontrak tiba-tiba batal. Nah itulah Sering, kalau batal itu pasti sering. dulu sempat juga dulu waktu di endorse sama perusahaan luar apa, DC. Nah, rencana kan dibikin tur Asia, Ah. tiba-tiba hilang. Gitu. Dananya nggak ada. Ada. Dibawa kabur. Kayaknya dana itu ada cuma hilang gitu kan sama jejak. Dibawa kabur. Terus gua pulang dari Jakarta main di salah satu kampus dikerjain sering. Dikerjain dalam hal? Nah, monitornya dicabut. Sama Gimana, penonton Cik? dulu. Nah, Pangrok. penonton sama ini apa Dekat, audiens terlalu dekat, ya. audiens sama stage itu kan nggak ada barikadenya, jadi nempel gitu mungkin aja. Kok tiba-tiba hilang? Itu untung dicabut. Kalau dibawa pulang gimana? Monitornya. Emangnya madu habis. Oh, 3 kilo. Jual besi dong. Ya, dikaliku. Jangan kan itu. Kan ada itu kan konser itu yang amplinya lo dibawa. Iya. Alamat Gila. gitu. Bukan apa maksudnya menyudutkan suatu daerah ya. Nggak apa-apa. Saya ngomong, saya. Oh, iya. Saya sama dulu. Jadi kalikunya banyak. Banyak. Aku sempat kerja juga sama dia di Bose. Oh, waktu somen Di Bose. Localization. Localization. Ya. Di best. Ini Wah, ini cerita membanggakan juga ini. Kita kan abis dari localization kan ke backstage. Udah kita ngumpulkan sama Pak Dharma kan. Kebetulan Pak Dharma itu bosnya Gudang Garam. Di backstage itu kan lebih private. Ada striptease-nya gitu. Wah, iya. Penari telanjang semua. Itu yang di atas Aka waktu itu Kak. Enggak, di Yang ada Bose. juga kan waktu nonton Fadli itu kan. Oh, itu beda itu. Aku tahu tuh, aku dikasih gini ya, kitiran. Aku penasarannya panjang tuh. Iya, iya. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek cowok. Karena kita sering udah biasa gitu. Jadi di sebelah ini cewek-cewek ini ya kan telanjang. Kita nonton bola bro berdua. Euro ya waktu itu ya, Euro. Seru-seruan. Gue seru-seruan. Jadi yang striptease itu nggak diurusin. Karena ada sering di sana gitu. Iya. Ya, karena sudah tahu lingkupannya apa gitu. Ya. Berarti pahit, manis, Iya. asam, Pas- garam, pas- gitu ya. Iya, Cuman betul-betul. belum sampai di titik kayak Abdi Doni. Wah. Mestinya kan band-band yang memang kualitasnya dipandang oleh penikmatnya itu kayak Abdi Doni. Tapi susah. Air-nya jalan, Lar. karyanya bisa dinikmati dan laris manis di. Ya. Aku sebelum kenal dia, aku udah ngulik lagunya dia. Itu. Susah sekali bahasanya. Aku juga- sebelum kenal dia loh. Aku juga nggak kenal sama dia. Emang sekarang aku kenapa kamu? Makasih mungkin Aku udah bengong di Ya, studio. lagu pertama yang aku ulik itu waktu itu masih Merasa Coklat. Nah, Lagunya Nano yang Merasa Oh Coklat. iya iya itu. Merasa Coklat karena judulnya bukan kayak bukan rasa coklat judulnya. Nah, tanya judulnya Ya. apa? Oh, merasa coklat benar. Benar kafe temanya kafe. Iya, Merasa Judulnya Coklat. coklat. Aku ngulik karena Oh, waktu itu terus merasa coklat itu. Sing nenek Nuki Adi. itu tahun berapa tuh Don? 2005. 2005 album pertama tuh. Jadi aku kan ikut festival, dapat juara. Nah, juaranya itu tur 30 titik selama 3 bulan. Di Bali. Iya. Hari pertama main di kalau nggak salah itu di Bongan Cina. Aku masih inget itu. Bongan Cina tahu kan? Bongan Itu Cina. bukan Sinura? Kamu orang Bali? Daerah Karangasem. Perbatasan Tabanan. mau ke Singaraja. Singaraja. Jadi Oh. kalau mau ke lokasi itu lewat hutan-hutan. Oh. Nggak ada listrik, Don. Oh, Sampai di bukit itu kan udah ada stand Iya. Gudang Garam. Itu pakai genset. Nah, kita main. Kita udah nyiapin lagu itu lagu-lagu barat. Lagu-lagu ya. Tapi request-nya Requestnya. Beda. Ah, itu dah. Saya dicatat lah Di list. sama di list. Nah, namanya juga karena penduduk sana itu jarang ada hiburan.
pemudanya kan datang semua, ngumpul lah di panggung gitu, minum. Nah, vokalisku itu satu lagu dikasih minum, satu lagu dikasih minum. Mabuk lah, keluarlah kata-katanya dia, Don. Itu yang bikin aku panas dingin. Aku tuh nggak minum. Ya. Udah agak mabuk dia. Terus dia bilang gini, berbanggalah kalian orang-orang desa, kami datang dari kota menghibur kalian. aduh. Kami pemudanya, wah. Dia udah habis itu jatuh prak di bawah. Itu di Bali gitu kan. Dibawa sama ini kan teman-teman. Luar Bali bisa dibakar. Untung nggak disaut. Emang lu siapa? Karena dia mabuk. Lu bukan orang desa juga sih. Itu kata-kata vokalisku yang aku inget itu. Si Boy. Si Boy. Bangsa emang Boy. Si Boy. Boy ya, Dia Boy. Emang udah kena minuman, Mas. Mabuk dia kan dibawa ada 4 orang dibawa ke mobil. Wok. Emang unik loh perjalanan musik. Aku juga sering kayak gituan, orang mabuk Di samping speaker panggung. udah diam tidur di monitor tidur ini nggak dengar apa kita udah biasa kayak gitu dah. Parah. Artinya tadi kan Dolar bilang saya gini artinya saya percaya masih panjang perjalanan. Artinya kebetulan saya masih dipercaya, masih masih bisa berkarya, masih eksis. Artinya semua punya kalian semua juga pasti punya. Ada juga cerita yang membanggakan tentang Bidoni. Apa itu? Dulu aku sempat kerja di King. Tapi Oh, dia sadar apa enggak? Yaking di mana? Di Panjer? Di Panjer. Panjer. Di audio. Dia beli alat. Lumayan banyak duitnya dia. Tak tahu dia maksudnya mau dikirim apa mau apa maksudnya dia mau kirim apa gimana? Barangnya apa? Barangnya ditinggal gitar, apa bass. Banyak barang dia beli dengan nggak nilainya cukup lumayan waktu itu saya beda di 10 juta Bidoni bulannya. Nah, ya. Zaman itu ya? Ya, zaman aku kerja. Rekaman tuh. Mungkin di sisi alat rekaman tuh kayaknya banyak. Jadi beli badik. Oke, kan maksud Doni. Belanja hilang ya. Oh, barangnya ditinggal di situ. Barangnya ditinggal. 5 hari bro. 5 hari. Barangnya. Bagong banget kan? Oh, masa-masa itu. Enggak, apa yang kamu pikirkan waktu itu? Nah, aku lagi dapat waktu itu. Tangan jadi kan ya. Ya. Agak sensi sedikit. Itu fase-fasenya Bidoni nggak ikut di Mana dulu? gitu. Oh, waktu itu Masih lagi masa bertapa. waktu itu Masih ini berapa gua ya? gua Masih Oh. waktu itu. Masih bertapa waktu itu. Kaget. Tapi udah dibayar lah. Udah bayar lu Mana gua nggak pernah bayar. lunas itu ada lunas. Waktu itu beli apa aja? Ayah aku ingat sih gitar, bass, lengkap alat lengkap tuh. Lengkap dia beli tuh. Terus akhirnya Alat itu- band. Ada kasus itu Bin, kasus ini jadi gitarnya Ngerti, saya ingat. aku juga akhirnya lupa dengan 5 hari itu. Sultan ya, Sultan. Kabut. Kan Dia belanja kabut. semua ketika beli made ngomel. Gila sudah barang sih jemah lu. Dan kita bengong. Kita harus ngapain? Kayak di telepon dia, tapi nggak diangkat, beberapa hari nggak diangkat. Kayak Saya ingat aja. nggak ingat akhirnya penyelesaiannya tuh, nggak ingat penyelesaiannya. Nanti kita obrolin lagi ya. Itu ada Tapi akhirnya diambil. nggak ngerti aku endingnya itu nggak ngerti aku. Ya, artinya kan dia nggak Dia bisa nggak nggak ingat, saking oh, banyaknya. ini kan Terus kamu ambil Aku kan? nggak ingat. Waduh. dikirim kayak sama Belem. Tuhan yang Maha Esa mengatur perjalanan itu. Orang dia waktu itu dia ke rumahku jam 2 pagi dia tidak ingat ya. Tapi masa lalu nggak perlu diingat ya. Perlu diingat untuk pembelajaran. Biar lebih baik lagi kan. Ayo, beli barang gua amal. Tapi seru, ini memang cerita ya. Akhirnya perjalanan hidup harus Ya, dijalani. ya, Harus bener, diakui bener. itu. Oh, langsung kamu beli cash gitu, Don? Nah ingat. Orang ke rumahnya dia kan ya nggak ingat. Dia waktu itu beli langsung cash. Beli cash. Oh, lama dah. Ini, yang ini, cash. Ini dia. Ini berapa nih? Nah, ini satu. Coba dicoba aja.
Itu arwahku yang keluar waktu itu. Lagi sensi dulu. Arwahnya yang keluar tuh, badan halusnya keluar tuh. Kalau nggak salah masih di rumah. Nah, aku baru kali ini aku denger ceritanya. Tapi seru ya. Tapi itulah. Nah, bisa viral dulu. Aku udah bengong, baru itu bengong. Iya kan, Bi? Mana, Bi? Mana? Dengan gaya sok boleh gitu. Sultan ya, Sultan ya. Sultan. Tahu yang tadi kan tawangnya tuh tawang posisi nano biru kan. Ini gue beli. Kencang dong, kencang. Itu waktu itu. Iya akhirnya. Neong. Dapat jackpot waktu itu dia ya. Ya. Artinya harus apa namanya badan halus tuh harus keluar ya. Kan kasar-kasar hilang gitu. Kali-kali ku kehidupan. Ya. Kalau itu nggak nyampe ke sini Ya, sekarang. benar. Nggak Itulah bisa kita kesalahan. ngobrol sekarang mungkin udah lewat mungkin. Ini yang kalian kira hidupnya Kakak Kiki kan ada. Ya, betul gitu aja. Pernah jatuh. Nah, ini pesan buat adik-adik kita ini yang generasi penerus kita kan. Cocok. Mungkin lagi mendalami Musik. popang. Ya, boleh musik. Kan nggak semua studio itu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Menurut Sesuai kamu ekspektasi kamu lah. kan sering rekaman nih. Tar. Di satu studio apa beda? Oh, banyak saya. Rekomendasi kamu siapa, Lar? Kalau genre yang kayak kamu, Lar? Banyak kalau genreku, cuman kan gini Hansa, ketika kita mau masuk studio, kita kan pasti sounding dulu, kita mengenal orangnya dulu, Cek siapa apa, yang cek lihat hasilnya dulu ya. operatornya siapa. Kalau emang teman operatornya dari apa namanya itu, dari pengalamanku, untungnya itu cuma teman-teman Ya. teman-temanku itu asik, yang asik-asik diajak. Kadang-kadang kan ada misalnya operator yang saklek gitu kan tiba-tiba kan jadi ganggu mood gitu. Ada rekomendasi Ya, Itu rekomendasi enggak gitu. ya istilahnya ya udah jangan di sini. Tak nyebut nama lah. Nggak nyebut nama lah, istilahnya. Pasti yang paling sering sih sama Bentet, Oh, di Bentet. terus di Rocknas lebih sering sama ya teman-teman Today sempat gitaris Lolo dulu. Banyak sama teman-teman Kopan. Kopan gini, Konan aku. Bisland. Ya, Konan aku. Tuh. Konan aku. Ya, dan Ya, asik lah orangnya. Mang D, melodramatik. Wah, asik sekali kalau di sana recording gitu. Harus jelas soalnya Mamut ya itu ya. ya benar ngaruh, benar. Karena Sinsan salah satunya. Ah. Jadi operator itu nggak hanya bisa ngerekord aja, juga paling nggak dia tahu soul bandnya itu. Iya, benar, kadang-kadang benar, gini, benar. kadang-kadang jadi operator itu bisa memberi masukan tuh asik. Ya, Kadang-kadang kan pasti pasif ya. orangnya di panggung asik, tiba-tiba dalam studio demam loh. Iya, iya, Tiba-tiba benar ngeblank. itu. Ya, Ah, studio benar. Serius ya, Serius, dengan metronom, dengan Kan perlu juga. Sini ada 5D Jani. 5D Jani, halo 5D. Ya asik orangnya. Kalau kita pertama recording take tuh, Lar, fill in bass ini kayaknya enaknya kayak gini. Wah, kan itu salah satu dapat masukan ya. oh enak jadinya nih gitu kan. Ah. Lebih masuk ini dia gitu kan. Aku juga di awal-awal drama Binanu itu juga itu mentor nggak sih? Iya. Ini kayaknya bagusnya gini, bagusnya gini. gitu. Hmm. Jadi kita punya ilmu baru jadinya, karakter baru gitu. Karena kan yang istilahnya anggap dalam musisi, aku salah satu musisi yang nggak pakai teknologi kayak itu gitu ya, yang awam juga pasti perlu kan Kan jadi inspirasi ya dia kan berkembang jadinya gini kita. Berarti kalau jadi musik Kita bawa ide dari rumah segini jadi dan muat 3 jadi 5 kan itu. Tapi pernah nggak kamu recording di rumah? Aku pengen karakter bassku kayak gini, begitu di studio lihat hasilnya kok beda ya bassnya. Pernah ngalamin gitu nggak? syukurnya enggak. Kamu pernah? Sesuai. Sering. Pernah. Syukurnya Sering, enggak karena mungkin bandku sudah ada influence-nya gitu loh. Oh, Minimal orang yang udah recording tuh tahu ya, band kayak rujukannya. Popang, kan Ya. sukanya emang popang gitu. Kalian sini Ya. sih karakternya. Oh, itu enak tuh kalau operatornya kayak gitu. Makanya kan yang aku bilang tadi, Syukurnya. Dulu musik operator zamannya juga harus Band Jet ini. mungkin karena dulu kan
band Yang penting asal bunyi. asal bunyi aja, tapi tiba-tiba dalam studio denger yang aneh. Kan aku aja sampai nyanyi itu fals semua, sampai di rekaman kelihatan masih fals ya. Zaman masih zaman kan, zaman baru-baru. Ini lagi nada yang sering kita Beda sama ini ya, beda sama kalau kita di panggung ketemu sama audien. beda sekali. Beda loh. Pasti lagu yang udah sering dinyanyiin bisa fals kita. Kan lebih tinggi ya gitu. Ya. Kok nggak nyampe ya vokalnya gitu. Ini darah. Nah, Ya. Mungkin itu asan jerawat. Jerawat. Ini. Nah, kalau kamu proses rekamannya begitu ada ide, oh ada lagu baru langsung rekaman apa latihan dulu lah? Nah, Biar aransemen pasti dulu. dimatengin Ya, aransemennya. aransemen dulu pasti kan. tapi mudik di rumah, mudik. Boleh di rumah. Kadang-kadang kan kayak lebih proses lebih panjang ke sama Rolik ya. Latihan juga, latihan. Latihan dulu baru rekaman gitu. Kadang-kadang Aprik, bro ini lagu. Hmm. Coba cariin gimana sihnya, nanti kita ketemu di studio. Lihat di rumah, oh ini di studio apa namanya itu pasti ada lika-liku juga berantemnya juga. Gini. Emang gitu dulu zaman dulu ya kalau Zaman dulu, Bro. Kalau sekarang, gampang kalau aku ya. enggak, aku begitu ada materi, ya udah kita rekaman gaet, baru masuk gitar, disulit-sulitin, bassnya disulit. Begitu udah jadi, ayo diulik. Kok susah ya? Aku saja. Nggak jadi kan? Jadi Nah, itu bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Proses-proses itu yang buat orang-orang zaman Dulu tuh kita matang mungkin. bikin band tuh kayak nyari pacar sih. Jadi Ya, personil kayak ya. nyari pacar. Kita Emang iya benar-benar. Chemistry Cari lah. chemistry-nya itu. bikin keluarga. Iya, benar, bikin keluarga. Ngeband tuh bikin Betul, keluarga. setuju. Nah, kalau sekarang nih udah ada teknologi AI. Kita cuman ngasih lirik, genre musiknya gini udah jadi bagus. Fenomena seperti itu kan sekarang terjadi nih dan ngebum. Nah, kayaknya apa ya? Kalau aku lihat itu malah nggak ada soulnya. Ada sih artis Bali ya. Itu ternyata pakai AI. Masa sih? Pak, titip Pak. Ada. Tahu kan Pak. nyebutin? Semuanya atau dirubah-rubah? Nah, jadi kita praktis karena tinggal ini AI yang Udah memproses jadi, semua udah data. bagus, udah balance ini. Kalau ada temen ya, nah teman artinya ada beberapa orang mau cerita AI itu dipakai, tapi ini berubah-ubah jadinya. Kelihatan Don? Pakai apa namanya? Pakai referensi aja sih itu sebenarnya AI. Enggak ada yang musiknya udah jadi AI, dia kurang tapi seniman berarti dia ya. untuk vokalnya Kurang recording juga. ulang. Dia bukan AI dia. Gimana? Ngai-ngai. AI. Ngai-ngai. Tapi sekarang itu fenomena kayak tapi- contoh ya, contoh itu yang udah- aku dengar ya. Ah, Ini mungkin aku salah ya. Kayak contoh di bukan band ya. Aduh, yang Solo. lagunya Cincin. India. Hindia. Itu pakai Itu- AI tuh. Itu udah kalau aku lihat ya warna musiknya tuh AI itu. Oke. Tapi gini, ada juga, bukannya aku membela juga. Wajar kalau Pro dia, kontra nih, pro kontra. wajar dia kalau pakai AI, pakai referensi aja sih. Artinya dirubah-rubah lagi dikit, nggak masalah. Kalau langsung plak gitu, ya jiwa senimannya nggak ada. jiwa seniman. Tergantung sih karakternya orang-orang tuh yang pakai itu, ya kan? Kalau mau metaksu bikin karya itu pakai energi sendiri. Nah, Ya, ya, harus benar. tulus ya. Tulus berkarya itu pasti. Jangan bohong. Untuk musik gitu kok intinya. Energi, pakai energi itu mahal. Saya percaya di masing-masing karya itu pasti ada energinya, energi positifnya masing-masing. Nggak Bali orang taksu. Taksu. Ya, metaksu. Taksu. Iya kadang sekarang ngetop, tiba-tiba udah bosen, udah hilang. Jadi hanya jadi ya oke lah buat di biografi diri sendiri aja oke lah. Tapi untuk dinikmati pasar umum ya karyanya ya Kurang, ya. harus menikmati gimana karya Harus kita ini bisa jadi prosesnya, legend harus gitu lah. bikin prosesnya. Pakai AI Satu, kan jadinya. kayak band-band yang zaman dulu ya kayak siapa ya Lolo, Biru, Pak Wede, Republik. Kan sampai sekarang lagunya apa? Iloneska di bunga pucuk. Sampai sekarang Asik ya. asik didengar. Nah, itu ada taksunya kan.
Dan bikin karya hanya sekedar lewat, mungkin booming, kalian bisa nikmati waktu booming nggak jadi sindrom kan, nggak bisa bikin karya yang Ya. bisa menyaingin karya. Kadang lainnya. begitu live mengecewakan. Ya, Live itu. mengecewakan. Makanya itu di sananya nggak ada dia. Soulnya ya. nggak ada. Kalau di bass tuh Musik dan- groove-nya nggak ada gitu. Ah, Kalau di bass baru keluar. Oh. groove-nya Tahu nggak bro? ada. The groove, tapi jangan ditinggal jadi persisnya dewa. Band. Tahu, saya tahu ya grupis. Itu senengan. Baru bilang grupis, aku senang. Lu macam gua saudara. Itu dah anehnya Hans tuh dengan rambutnya nggak pirang tuh banyak gubrisnya. Ya, salah sih enggak. Enggak. Apa Sebenarnya takut jengkelin? sebenarnya gini, aku tuh banyak orang nilai itu Hans itu nakal. Aku nggak nakal sebenarnya. Mereka Bandel. yang nakalin aku. Gitu. Perasaan dulu nggak begitu. Konsepnya salah ya. Salah konsep. Kayaknya mereka itu yang dia diajarin. Ya, mereka yang nakalin aku. Padahal aku nggak nakal, teman. Ngomong-ngomong sekarang masih nakal enggak? Kalau yang tanya. Untung nggak nyembur. Ngemeng-ngemeng. Ini Berapa jam lu? udah 1 jam ini kita ngobrol ya. Nggak berasa, nggak berasa. Sebenarnya kita nahan nih karena kalau udah obrolan bapak-bapak ini pasti kalau nggak ngomongin cewek, ngomongin musik, setelah itu ngomongin politik, pasti ngomongin horor-horor. Jangan ngomongin politik. Ya, jangan lah ya, jangan. Skip. Jangan. Politik. Tapi ini mau politik semua. Aku tuh sebagai gambaran ketika Dia pembicara pro kontranya itu gimana sih? Nah, ini Lar. Apa boleh nggak dibahas di sini, Lar? Yang masalah dulu itu, Lar. Masalah politik itu, Lar. Ya politik sih menurutku hal yang bikin orang lupa diri sih, lupa dengan apa ya jati dirinya Ya. sendiri. Jadi apa kita yang harus lebih cerdas ngulik ketika politik itu di depan mata gitu. Ngulik kemana sih? Oh ini orang ini akan membawa kemana? Orang ini akan membawa kemana? Tapi itu ya sih. arah pembicaraannya kemana gitu maksudnya itu. Iya, apa kalau aku lihat ya, aku bukan membela dolar ya pada saat kejadian yang dulu-dulu itu kan. Karena gini, Saya bertahun yang dulu itu. kebebasan berbicara itu kita kan sebenarnya dilindungi, Ya, sebenarnya gitu loh. Iya kan? Ya, Tapi ya, sekarang sempat sudah aku disomasi itu. zaman itu Saya materai akan laris. jadi pendengar yang baik dulu. Zaman itu materai itu laris manis. Ya kan corona kan waktu itu kan. Tapi kalau aku dilihat bukan karena aku membela dolar ya. Kebebasan bicara itu masalah sih gitu loh. Ya karena ada undang-undang ITE itu yang jadi patokan apa istilahnya kita itu kayak dibungkam gitu loh. Iya kan? Tapi ini masih mending betul zamannya Soeharto bisa lenyap. Wah itu. Itu langsung nggak berbekas. Ya kita itu sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat kecil itu kita kalah sebenarnya sama orang-orang yang Ya, benernya corona dan kita Jadi diri ya. apa namanya itu kita nggak mau keterpurukan ini berlanjut Berlarut-larut lah. berlarut gitu. Cuman anehnya kan logikanya nggak main aku dia nggak masuk logika. Ya, kadang-kadang nggak logis, nggak masuk di logika. Makanya aku sering menentang hal-hal yang dia juga kan pelaku bisnis juga yang terdampak. Oh kayak iya, juga. sama lah. Wajar lah seorang dolar itu mengutarakan ininya bener. kan gitu loh. ya namanya Maksudnya untuk dari pemerintah terhadap yang masyarakat kecil itu tidak ada respon apa dulu tuh sebenarnya? Apa mau Ya, namanya? mungkin karena dia sudah terlalu jengah kan, Iya. mau nggak mau harus meluapkan itu, mau gimana lagi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. emosi, cuman emosinya itu memang betul-betul di arah rule-nya gitu. Ya. Maksudnya rule-nya makanya itu udah Menyuarakan kebenaran maksudnya. tapi makanya itu udah akhirnya kan dari kekeluargaan. Intinya maksudku begini loh. Maksudku sebenarnya loh Pak. Kan? Jadinya kan arahnya kekeluargaannya, walaupun materi kan juga mengerikan. Aku udah pasrah waktu itu ya, di apapun
sekelas artis besar pun kena. Ya. begitulah. Ya, Artinya proses kehidupan ya harus melalui itu mungkin ya. kadang-kadang aku kan sekarang suatu pilgo, pilkada, terus sering kadang sore bikin apa? Karena aku ngulik, ya, pengen tahu aku, Indonesia ini mau kemana sih arahnya, gitu kan? Bali ini mau digimanain sih? Siapa sih? Makanya kayak gitu itu. Karena dia kan Aku dengan ngulik gitu, aku banyak referensi dari media A, media dan lain sebagainya. Aku cari tahu gitu loh sejarahnya orang ini apa. Ya. ini dia kan sempat meluapkan lewat karya, ya kan? Akhirnya Nggak didengar juga. banyak. Aku sempat dulu sempat mohon maaf ya tentang politik ya. Aku di sini naik bendera awan apa gitu. Aku saudara beda. Aku cari sampai ya diancam-ancam loh. Karena aku pengen loh. Hak ini demokrasi kan. Ya, Hak kebebasan, bebas. Emang sengaja aku bikin bendera beda gitu. Maksudnya padahal aku bukan orang itu, orang di bendera itu bukan. Gitu. Karena aku pengen memberi pelajaran terlalu fanatik. Nggak ada untungnya gitu. Apa karyamu? Politik fanatik. Jadi teman-teman jorok. nanti tak kasih linknya Ya, politik fanatik nanti di deskripsi. Itu salah satu suara Di hati pojok- nurani pojok sini apa sini? suara hati teman-teman yang nuraninya ngomel gitu, teman-teman yang Dolar. ngomel. Lah kenapa harus single pertama kamu baru kelihatan udah bikin udah ngasih lagu yang berat. Ya, yang kontroversi lah namanya. Kontroversi. Ah. Ya, Bukan kontroversi sih. ini Ya, istilahnya, ini istilah bahasanya ungkapan seperti itu. perasaanku dan pas momennya waktu itu kan pemilihan presiden waktu itu kan. Oke, pas momennya keluar terus kenapa nggak cinta kan lagu cinta aku ada lagu cinta ya mungkin nuraniku lebih ke lagu Ya. itu gitu. Mungkin gampangnya gini. Ini namanya jiwa rebel gitu. kalau orang sejati ya gini Jiwa rebel. harusnya. Ya. Rebel harus rebel. Makanya kan orang bilang musik apa genremu popang, apa genremu pang, apa genremu Cita-citaan. metal. Enggak sih. Genre itu menurutku lebih ke attitude. Yuk, Itu. betul. Betul. Genre musik itu attitude, semua dasarnya dari klasik rock. Semua dasar musik itu pasti dari klasik. Jadi ditambahin kalau kamu bawain musiknya beatnya seperti ini ya jadi rock, dari beatnya seperti ini ya jadi apa? Jadi jazz, ya. dan lain sebagainya. Jadi funk, banyak sih. Istilahnya ya. Sebenarnya induknya kan Kadang- satu, induknya kan, Ah, induknya satu induk sebenarnya. sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang orang tuh, apa sih yang demo pang? Ya pang tuh attitude. Kamu suka rock, Don? Terus kamu. Kamu suka rock? Aku suka kok. Kamu suka Aku rock? suka ngangkat bawah. Aku suka isinya. Maksudnya isinya rock itu ada gitu. Makanya saya ngangkat dia ngambil isinya. Kadang isinya tuh menyulitkan. Maksudnya gimana? Semak belukar. Dalam belum? Oke. Nah, udah. Ini omongan bapak-bapak udah jamnya ini. Jamnya. Ayo udah gitu dah. Ada di sini kok. Udah nemu belum? Kalau ada lagi kan. Bapak udah suka jadi itu kayak gitu itu. Aduh. Bagaimana pengalamannya di Sugar Daddy? Bukan sugar daddy. Ah, apa tuh? Ani-ani. Karena aku sugarnya sering dikerubuti. Dia bukan sugar daddy. Oh, Tapi kecut kan. Aduh. Ngomongin apa lagi nih? Oh, Ya misalnya. Nanti aku pengen mumpung kalian lagi bikin sesuatu buat ditonton teman-teman banyak. Ayolah. Nanti ya kalian bikin perkumpulan anak-anak bass gitu. nah inilah konsepnya dari low frekuensi itu sebenarnya Low frekuensi itu tujuan utamanya seperti itu. Tujuan utamanya Kita seperti itu. ngumpul bass player. Ya. Tapi kalau udah habis bahan, kita bahas yang lain. Bass musik Jadi hari ini. karena apa? Kita ngejar jam tayang soalnya. asik tapi asik ini di era lagi lesu-lesunya mereka hadir juga semoga maju. Asli. Dan Nah, kalian amin. semua harus nonton. Kalian Ya. harus nonton. Jangan ambil yang poin-poinnya yang Positifnya. positifnya yang bisa kalian menjadikan
referensi, silakan ambil. Yang buruk-buruknya seperti tadi kayak akan Ya. itu semua gelukar dibuang. Dibuang. Tapi kalau mau berguru spesifik langsung ke orangnya. Langsung pada beliau. Langsung dibuang di sini. Langsung deh. Ingat ya, Aduh. semak butar. Aku suka isinya. Ternyata semak. Ini rawa-rawa seperti ini. Becek dong. Yang kan cuma satu. Pokoknya mereka racun juga. Kan nggak bisa mereka. Makanya ya. Haus ya, haus. Harus bahas semak. Jadi teman-teman, itulah kita sekarang datang ke Main Dolar untuk mengulik Seorang sosok Bapak Dolar. Kita Suksema. beliau. kita Suksema. ngupas dia. Suksema sudah mampir. Selain ngupas kentang, kita ngupas dia. Dan semoga Pak Yan Dolar ini bersemangat lagi Ya. di industri musik, Ya. di balik layar, mentor. Karena pembinaan Dolar. beliau sudah janji kalau main musik udah pensiun, ini bassnya bakal dihibahkan ke saya. Dengan catatan rekeningnya. Boleh, bisa lihat. Tujuannya ke sini nyari bass sebenarnya. Dia tahu teman-temannya yang lagi galau. Terselubung. Ngomong aku banyak koleksi nih. Oke, kita bakal ngundang narasumber yang lain yang Ya. bakal lebih seru. Jadi stop, pantengin terus. Stay tune. Frekuensi. Ini kayaknya durasinya bakal jadi part 1, part 2. Ciao. Makanya. Low frekuensi. Sampai ketemu. Like, share, and subscribe. Thank Oke. you.